Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Geo dan grafien. Geo berarti bumi. sedangkan grafein artinya tulisan atau lukisan. Dengan demikian, geografi adalah ilmu yang menuliskan keadaan bumi. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes 276 sampai 196 sebelum Masehi lewat judul bukunya Geographica. Para ahli geografi atau geograf sependapat bahwa Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. definisi geografi yang menurut para pakar lainnya yaitu Bernardus Comenius 1622 sampai 1650. Ilmu geografi perlu menjadi geografi umum, geografia generalis, dan geografi khusus, geografia spesialis. Alexander 1958. Geografi merupakan studi tentang pengaruh lingkungan alam terhadap aktivitas manusia. Pintarto 1977. Geografi yaitu ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduknya, serta mempelajari coretan khas mengenai kehidupan dan mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan wilayah. Perkembangan geografi dapat dilihat dari dua segmen. Geografi ortodoks melihat dari bidang kajian suatu wilayah atau region, terdiri dari 4 bagian, yaitu Geografi fisik mempelajari gejala fisik permukaan bumi meliputi tanah, air, dan udara dengan segala proses. geografi manusia mempelajari tentang kependudukan, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Geografi regional mempelajari perwilayahan, misalnya geografi daerah tropis, daerah arid, dan geografi daerah kutub. Geografi teknik terdiri atas kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Geografi terintegrasi merupakan kajian geografi dengan pendekatan terpadu meliputi geografi fisik,
perjalanan ruang dapat disoroti dari berbagai ukuran, antara lain pola, struktur, proses, asosiasi, dan kecenderungan. Dengan menganalisis sudut pandang keuangan dapat dipicu dari 3 aspek, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Pendekatan topik dalam mempelajari masalah geografi di suatu wilayah dapat dimulai dari topik tertentu. Pendekatan aktivitas manusia bertujuan mendeskripsikan kegiatan tertentu, baik itu dari persebaran, interrelasi, dan jalan lain yang mempengaruhinya. Pendekatan regional memaksudkan setiap wilayah dan permukaan bumi tidak ada yang sama, sehingga setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. 2. Pendekatan ekologi atau lingkungan dalam kurung ecological approach dalam berbasis geografi menekankan pada interaksi dan interdependensi antara manusia dengan lingkungan hidup yang ditempatinya. Artinya, lingkungan alam sudah termasuk dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, manusia merupakan bagian-bagian dari lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan dua arah. Adapun pola perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan alam adalah sebagai berikut. Manusia bergantung kepada alam dalam kurung fisis dan feminisme. Ini terjadi pada saat manusia purba yang belum menguasai teknologi sehingga manusia hidup sangat bergantung pada alam. Manusia menguasai alam dalam kurung positivisme, yaitu manusia dengan kemampuan dan teknologi dapat memanfaatkan alam dengan sebesar-besarnya. Manusia dan alam saling mempengaruhi. Pada kondisi ini, manusia menyadari bahwa tanpa alam melestari, manusia tidak bisa apa-apa. 3. Pendekatan kompleks wilayah dalam kurung regional complex approach. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan keuangan dengan pendekatan ekologi. Pendekatan ini menekankan pada kompleksitas gejala eksistensi wilayah. Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Prinsip-prinsip geografi. 1. Prinsip persebaran merupakan prinsip utama dalam geografi atau dapat dikatakan sebagai kunci utama dalam kajian geografi yang dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip persebaran menekankan pada pemahaman bahwa fenomena geosfer tersebar di seluruh permukaan bumi secara tidak merata, tetapi memiliki hubungan antara satu fenomena dengan fenomena geosfer lainnya. 2. Prinsip interrelasi merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. 3. Prinsip deskripsi merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan, perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. 4. Prinsip kronologi merupakan suatu gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Tujuan dari prinsip ini dilihat dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Potensi muka bumi, perairan, kadar udara, dunia tumbuhan, dan hewan. Aspek sosial. Aspek sosial mencakup permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Pertanyaan tidak usah ditulis, jawabannya saja, tapi jawabannya bukan A, B, C, A, B, C gitu. Ada keterangannya A itu apa, B itu apa. Misalnya jawabannya 1A, A itu apa misalnya? Lokasi
Lapisan kehidupan geosfer itu kan lapisan bumi. Nah, lapisan bumi yang lapisan kehidupannya apa? Geosfer. Tiga, geografi adalah A. Ilmu yang melukiskan keadaan dasar laut. B. Ilmu yang melukiskan keadaan bumi. C. Ilmu yang melukiskan potensi daratan keadaan dasar laut. D. Ilmu yang melukiskan potensi laut.
Pemisah antar dua tempat yang bersifat alami merupakan konsep A. Lokasi, B. Jarak, C. Keterjangkauan, D. Pola.
beda juga. Nomor 4